di South Pole, di sisi selatan dari bulan. Selatan di bulan itu di mana? Kita yang arahkan ada selatan, ada barat. Mana ada selatan baratnya ya kan? Itu di angkasa langit itu mana ada selatan, barat, utara, timur. Gimana cara mengarahkan barat, timur, selatan? Ya tapi kita anggap aja bahkan di langit maupun di bumi apakah pendaratan itu hoax atau benar-benar terjadi? Karena bahkan tahun 69 ketika Neil Armstrong, Colin Edward maupun Andrian itu katanya mendarat di bulan, sampai hari ini juga masih terjadi simpang siur teori. Secanggih apapun manusia, bahkan untuk eksploitasi bumi sedemikian rusaknya, mereka baru nyampe wahananya di bulan. Jika pun ada. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Makanya bahkan ketika dulu di zaman sekian ribu tahun yang lalu Fir'aun sudah menantang Nabi Musa dan Allah minta agar Haman sang insinyur, arsiteknya, engineeringnya untuk membuatkan bangunan sehingga dia bisa melihat Tuhannya Musa. Ya, katanya dia ingin atau ilahu Musa katanya. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Artinya upaya-upaya untuk menjelajah angkasa Le, jadi tapi orang tidak merasa. Wong jangankan di langit, dia nggak merasa sendiri. Wong di bumi aja merasa bahwa Allah tidak tahu. Dia bohong itu kan karena merasa bahwa tidak tahu isi hatinya. Tapi kadang jujur itu menyakitkan hati memang, iya kan? Jujur itu kadang terasa tidak sopan. Apalagi kita orang Jawa itu kadang bahasa basinya itu lah. Mending masih orang daerah Sunda ke barat itu enak, jujur apa adanya. Jadi kalau orang Jawa itu rata-rata masih pakai, ya pakai wo, ada apa ya? Embotan, apa itu kan? Kan ya, dia ngomong belum waktunya itu sambil begini. Oh, dia ngantuk. Dereng Gus. Nah, pengen dia itu. Jadi, tapi apa itu kan ayo ya budaya kesopanan ya, enggak apa-apa. Tapi yang budaya tidak jujur itu dipakai untuk kebohongan, untuk kejelekan. Gitu. Ini yang harus kita hindari, harus dimulai dari satu prinsip bahwa sisi ketauhidan itu adalah sisi ideologi kita, keimanan kita akan Allah, itu adalah bahwa Allah Maha Tahu tuh loh. Enak nanti kalau kita jujur itu. Tidak ada lagi perlu kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Karena kalau kita tidak jujur, dari mana tadi? Dari pasar. Enggak dari pasar tadi. Lalu begitu dikonfrontasi, besoknya lagi, loh kamu katanya ke pasar, tidak ada orang lihat kamu di pasar tuh. Ah, nyari kebohongan baru. Gimana ini caranya? Apa ini? Oh ya, saya
Tadi waktu ke pasar itu pas orang sudah pulang semua, gitu kan? Sudah pulang semua. Uang baru sudah. Sebentar, kamu pas ke pasar jam berapa? Jam 2. Oke, jam berapa? Ya, sekitar jam 2. Besoknya ketemu lagi sama orang, sama si B. Kamu di mana kemarin? Saya sama si A. Loh, katanya si A di pasar kok jam berapa? Jam 2. Hei, kamu kemarin jam 2 katanya di pasar. Oh, kayaknya jam saya yang rusak. Nah, kan udah bohong lagi. Jadi akan tambah kebohongan baru. Kenapa? Karena sudah bohong. Nah, begitu kita mengimani bahwa Allah menggenangi jagat raya ini, kita seperti ikan dalam air kemanapun kita pergi diliputi digenangi oleh Allah. Bahwa kita itu qiyama wa qauta wa ala junubihim itu ya qulun Allah qiyama wa qauta wa ala junubihim. Nah, itu satu sikap positif sebagai outcome dari mengingat Allah saat duduk berdiri berbaring adalah kejujuran tadi. Lah gimana mau bohong kalau Allah mengenangi kita, mengawasi kita. Itu. Jadi ketika Pak Guru Mukhtar ngajarin kita untuk mengamalkan surat Ali Imran nanti surat ayat 190, 191 bahwa orang-orang yang beriman itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman itu mengingat Allah saat kiaman berdiri wa qu'udan duduk wa 'ala junubihim dan saat berbaring artinya saat anywhere, anytime, ya. Dimanapun, saat apapun, itu nanti akan membuat kita merasa diawasi, merasa dijaga, merasa dibimbing. Itu sikap-sikap positifnya akhirnya ya jujur, hati-hati dalam bersikap, tidak serampangan, tidak berani melanggar larangan, selalu berusaha mentaati perintah, begitu. Nah, makanya itu satu di antaranya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ada satu cerita mungkin sudah pernah dengar sampean, tapi saya ulang untuk menancapkan ini. Ada seorang guru punya beberapa murid. Guru punya beberapa murid. Nah, di antara murid-murid ini semua rata-rata ya bisa lah. Hafalan ini, hafalan itu bisa. Pinter ini, pinter itu. Ada seorang murid yang selalu disayang sama gurunya itu. Padahal murid itu justru dari sisi baca kitab itu begitu bisa. Nah, ya, pokoknya di bawah rata-rata murid yang lain lah. Nah, lama-lama yang murid-murid yang lain ini agak sebel juga, lalu protes. Wahai Bapak Guru, kenapa si siapa itu? Coba enak, jenenge coba enak. Enaknya namanya siapa enaknya namanya? Dipilih namanya siapa ini yang jadi contoh ini? Kenapa sih Michael? Kenapa sih Michael itu kok disayang? Padahal justru dia secara keilmuan lo ndak bisa. Kok kami ini kayaknya kurang perhatian ya, memang iri sebenarnya bukan karena kurang perhatian. Akhirnya, oh kamu pengen tahu tak kenapa Michael kok kayak gitu? Oke, sekarang gini aja ya. Ini kamu tak kasih burung dara, kasih semua. Yang mengatakan pergi kemanapun yang kamu mau, cari tempat di mana tidak ada satupun yang melihat kamu sembelih burung itu. Kamu mau kemana silahkan, pokoknya cari tempat yang tidak ada satupun yang tahu kamu di situ, lalu sembelih burung itu. Pergilah para santri itu. Ada yang ke atas gunung, ada yang ke atas pohon, ada yang ke dalam lebatnya hutan, bahkan ada yang menyelam di sungai, ada yang ke dalam gua, ada yang masuk ke dalam kamar dikunci rapat, macam-macam. Mereka menyembelih. Ada yang cowau, begitu datang masing-masing satu persatu, lapor dengan
gembiranya. Bapak guru, Pak Yai, niki saya sudah berhasil nyembelih. Kamu di mana tadi? Saya di gunung. Kamu di mana? Saya berada di dalam air. Tidak mungkin ada yang tahu saya di dalam lokatnya hutan. Saya gua itu tak pernah ditempati orang. Di kamar saya kunci banyak macam-macam. Nggak ada yang tahu. Memang sepi betul. Nah, si Michael ini datang kerengsang-kerengseng. Datang belakangan malah lambat. Sudah datangnya lambat. Burungnya masih nyala. Burungnya masih itu. Nah, ketawain toh sama semua santri yang lain loh, itu loh tololnya gitu loh Pak Bapak Kiai. Wong suruh nyembelih malah nggak disembelih. Coba sini kamu Michael, ngapain kamu nggak kamu sembelih? Menghela nafas dia, ngapunten Pak Yai, Pak Guru, lados pundi, gimana saya mau menyembelih? Saya ke atas gunung, sudah saya coba. Saya ke bawah laut, menyelam, saya coba. Ke dalam gua yang saya coba. Bahkan ke kamar mandi saya coba, tidak ada. Tidak bisa saya nyembelih. Kenapa? Karena dimanapun saya tadi pergi, di situ Allah ada hadir dan mengawasi. Ada tempat di mana satupun Allah tidak tahu. Nah, di situ terbesar. Kenapa Bapak tadi memberikan perhatian kepada Michael? Karena Michael yang tahu justru inti atau substansi dari ilmu tauhid. Gitu. Banyak orang bisa membaca kitab, pinter membaca ini, membaca itu, tapi ya itu tadi. Kadang ilmu kalau nggak lam yazdad hudan, tidak bertambah petunjuk, ya jadinya begitu. Hanya pinter baca tulis kitabnya, hanya pinter baca tulis teorinya, tapi justru pada saat praktek pengamalannya, pemahamannya zong. Nah, sampean tak ajak dua-duanya, ya belajar ilmu lahirnya, juga belajar praktiknya. Ketika innallaha la yakhfa alaihi syai'un, baik fil ardi maupun wala fis sama, ayo kita praktekkan. Ya, karena nanti akan sikap positif tadi itu. Bisa menumbuhkan kejujuran, kesetiaan, loyalitas, termasuk ketaatan tanpa batas tadi ya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Bangun. Siapa yang merasa hidungnya pesek? Angkat tangan. Ya, coba angkat tangan yang merasa hidungnya pesek. Loh, Cak Mahmud kok gak angkat tangan? Yang merasa hidungnya pesek siapa? Hidung pesek. Yang merasa hidung mancung? Saya mancung terus tapi ke dalam. Itu namanya pesek. Tetapi pesek dan mancung itu yang siapa yang yusawirukum, yang merakit, membentuk, memahat hidung kita? Allah. Jadi sampean mancung pun ndak usah sombong. Emang siapa yang bikin hidung sampean? Sampean bibirnya sensual, sampean dagunya lancip menggantung, sampean kulitnya putih. Siapa yang bikin sampean itu siapa? Yang ngecat sampean di Jopo siapa? Jonggoan ngono itu dulu gimana? Siapa yang ngecat? Allah dulu. Jadi nggak usah sok-sok demikian pula sampean yang hitam, nggak usah minder. Sudah mata sipit, pesek, hitam lagi. Ya, kayak kayak memet. Ya, jadi ayo kita apa ya? Kita pahamkan diri kita supaya nggak sombong. Huwaladzi dialah Allah zat yang yusawwirukum, menggambar, melukis kalian. Siapa yang melukis kita ini? Di mana? Di dalam rahim.
cantik, sombong dia, berarti yang bikin anakmu cantik itu siapa? Sampean? Alas, ada orang sampean itu hanya bersetubuh, ya kan? Setelah itu siapa yang melakukan semuanya? Ada. Bahkan bersetubuh pun spermatozoa yang keluar dari tulang rusuk laki-laki itu yang kuat dan tidak kuat kita sudah tahu. Buktinya ada yang tidak punya keturunan. Nah, coba kita mulai dari sini. Jadi ini adalah embrio, ini ya, yang tadi itu. Mulai dari ini. Nah, ini kan ini yang kecil-kecil ini adalah ribuan calon bayi yang ada dalam sperma itu berusaha menembus perempuan. Ini berada di dalam rahim ibu. Nah ini loh, sama lihat nih, yang kayak handuk ini adalah dinding rahim ibu yang diciptakan oleh sedemikian lembut dan tempat nempelnya hidung tersebut itu yang sangat luar biasa. Nah, ini hanya kadang satu atau dua yang berhasil nembus sampai hidung pusat intisal. Nah, terus kita pertama, nah ini mulai terjadi ini, ya kan? Nah, kemudian ada itu dalam intisal ini, nah ini mulai jantungnya berdetak ini sudah mulai bisa dideteksi baru oleh ultrasonografi atau USG, mulai baru bisa nampak itu pada perempuannya itu. Nah, di tahap kedua mulai di sini sudah mulai embrionik. Tampak kalau tadi sudah baru kayak ini sudah mulai kelihatan tangannya, kepalanya. Ada ekornya ini. Dan ini kepala sampean. Sampean yang sekarang sok-sokan gawanteng gaya melakukan koyo. Ya ini sampean dulu. Dan saya hanya menggantungkan dari ini pusatnya ibu ini sampai ke pusat sampai ini. Yang manusia itu biasanya binatang yang berakal. Kita seperti binatang ya ketika mengikuti agama. Lalu membesar tendangan-tendangan kaki juga ini mulai tulang-tulang terbentuk ini yang katakan kalau di dalam alam ini mulai di dalam kandungan ibu ini coba tenangkan ini mikir kepingin oke kepingin jabatan tinggi ada di sini nih tenang damai itu apalagi ibunya sudah
Nah, pada saat seperti ini kita juga nggak mikir apa-apa, nggak ada ambisi, nggak ada apa-apa pun, sehingga siapa yang menciptakan kita mau maju kayak bagaimana Allah menciptakan la ilaha illallah wa azizul hakim, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa maha bijaksana? Perkasa untuk menciptakan siapapun sebagainya, perkasa juga untuk kita yang tujuan dalam sama bersih dari yang hitam itu banyak orang jangan khawatir, juga nggak ngerti, apalagi kalau akhirat bisa walaupun kopi insya Allah barokah. Yang itu kalau dipakai untuk banyak beribadah baik. Tapi kalau putih sombong, hitam melete, ada juga hitam yang melete, ada. sudah ireng, pesek, nanti duit, melete mana? Jadi tidak selalu yang putih ganteng sugih kaya yang melete sombong itu, ada juga tuh yang sudah sombong lagi. Katanya tulisannya gini, biar miskin sombong. Jadi siapapun sudahlah, motivasi anak-anak saya, sudahlah, yang diciptakan Allah itu terima, tidak usah hidung pesek dimancung-mancungin, dagu kurang lancip ditambah-tambahin. Tidak ada operasi plastik yang berhasil tuntas, tidak ada. Operasi plastik kalaupun berhasil itu mesti butuh perawatan sepanjang hidupnya, implan apa segala macam, perawat untuk suntik ini usah, terima saja apa adanya, ya dah. Wes, kalau sampean suami sampean misalnya minta kamu tuh mbok mempercantik diri, trimo yo iki, gak trimo yo iki, wes. Jangan kemudian sampean nggak berdandan, ya toh, tetap harus berdandan baik, yang bersih, menyenangkan suami. Kalau suaminya minta sampean nambahin hidung, nambahin ini biar tambah ya, wes. Allah, kayak misalnya bibir sumbing apa, enggak apa-apa ya kita tambahin karena untuk fungsi ya, bukan untuk sombong-sombongan, untuk fungsi biar bisa berbicara dan lain sebagainya, itu beda ya. Kalau sekedar hanya untuk tampilan menyombongkan diri, misalnya sesuai dengan fungsi tangan itu boleh untuk memperlancar kita dalam mengabdi kepada Allah. Saya rasa itu ya. Jadi ayat 5-6 surat Ali Imran memberikan kita insight bahwa semua ini ciptaan Allah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah, membuat kita makin wirai dalam bersikap dan dalam hidup. Saya mau disampaikan? Izin, Gus. Apa Pak Majukan? Mancung apa pesek? Pesek, Gus. Ya, sudah. Ini yang kebanyakan dari 50 ke atas, Gus. Seperti saya sendiri. Apalagi saya biasanya itu kebanyakan gigi itu banyak yang tanggal gitu loh. Lah, terus seandainya boleh pakai gigi palsu, boleh. Oh, terima kasih, Gus. Boleh. Kalau itu tadi sesuai fungsi Pak Majukan. Makanya kalau gigi palsu, kalau ngunyahnya itu ya kan.
kalau giginya yang sama pakai gigi emas itu berlebihan, ya kan? Jangan pakai gigi emas Pak Majukan karena sampean nggak mungkin beli. Ya. Kalau cuma sekedar gigi biasa enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, untuk ini kan kalau kita ini saya sudah habis ya, kan yang bawah ini udah 4. Sebenarnya kita diberi Allah 30 ya. Jadi gigi kita ini diciptakan Allah itu untuk memastikan bahwa makanan yang kita kunyah itu nanti sesempurna mungkin untuk dicerna oleh alat pencernaan kita. Kalau nanti gigi kita kurang, itu alat pencernaan di dalam kita itu terlalu berat untuk memproses selanjutnya. Jadi makanya terbaiknya itu dikunyah sampai 33 kali. Itu. Sampai kan berapa sama langsung jangan. Itu fungsinya, itu bagusnya dikunyah itu gitu. Makanya kita ini kan sebenarnya kita ini kan mamalia ya. Kita ini mamalia, kita ini termasuk mamalia. Mamalia itu hewan yang memamah biak, artinya makhluk yang kayak kalau sapi itu kan gini, dia makan tanam-tanaman itu dimakan kasar dulu, terus di dalam masuk, nanti dikeluarkan lagi kalau pada saat untuk dikunyah, dimamah dia. Untuk memastikan pencernaannya itu bagus. Makanya kita itu karena tidak dikeluarkan lagi pada saat mengunyah itu. Nah, kalau yang ditanyakan Pak Majukan tadi, nambahin gigi untuk memamah biak, karena Pak Majukan mamalia, maka tidak apa-apa. Loh, kita semua mamalia memang Pak Majukan, tidak apa-apa ya. Asalkan bukan untuk gaya-gayaan, kemudian ditaruh di sini emas 24 karat untuk giginya, enggak, janganlah karena enggak mungkin bisa beli ya. Bisa Gus. Oke, ada lagi? Terima kasih Gus. Oke. Gus, Ya. tentang menambah dan mengurangi organ tubuh. Ada yang sejak lahir itu jarinya itu lebih dari 10 Gus, ada 11 atau 12. Nah itu ada disarankan mumpung masih bayi dinormalkan tetap jadi 10 gitu. Itu gimana Gus? Ya. Boleh dikurangi atau nggak usah dikurangi karena pemberian Allah dari lahir memang Ya, sudah. jadi sekali lagi kalau itu memang karena untuk fungsi tidak apa-apa ya. Kayak tadi misalnya dulu ada santri juga putranya itu nggak punya cetak ya, jadi rongga atas mulutnya itu nggak ada, sehingga langsung ke hidung situ. Maka disarankan operasi untuk memasang rongga mulut, karena nanti kalau itu nggak bisa ngunyah juga makanan langsung masuk ke lubang jaringan pernafasan, sehingga kita pasang itu operasi besar lama itu. Alhamdulillah sampai sekarang besar dan bisa bicara segala macam. Kalau untuk fungsi seperti itu sekali lagi nggak apa-apa ya. Termasuk kalau tangan itu misalnya jarinya lebih, kalau nggak mengganggu ya ada harus operasi. Tapi kalau itu mengganggu fungsi, monggo silakan dioperasi gitu ya. Jadi intinya adalah ke sana, bukan untuk cara gaya-gayaan kayak nambahi rambut, nambahi alis, atau nambahi bibir yang bibir nggak ngapa-ngapain malah disuntik biar dower dan sebagainya. Yang kayak gitu yang tidak dibolehkan. Ya. Kalau sekedar bedaan biasa enggak masalah, itu kan hanya sekedar untuk agar rapi saja. Tapi kalau bedaan sampai merubah bentuk ya kan karena bedaannya 2 cm ya kayak gitu yang berlebihan namanya. Itu ya kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Saya bersama dengan dulur-dulur sedang ada di Lampung Tengah, di Gunung Suge. Ini ada kontingen dari cabang Denpasar, cabang Tabanan, cabang Uku Selatan, cabang Lampung Timur, cabang Lampung Utara, kemudian mana lagi nih? Dari cabang ya Lampung Tengah sendiri ya sedang berkumpul di sini.
Insya Allah pagi ini nanti, karena kita sudah jam sekian, pagi ini nanti kita akan menghadirkan sekitar 600 warga. Kita ada bakti sosial mulai dari pengobatan medis, pengobatan bekam, pembagian sembako, dan kacamata. Insya Allah nanti juga peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid di Gunung Sugih, Lampung Tengah, dan juga insya Allah nanti dihadiri oleh dari Bupati dan seterusnya. Mari kita berdoa bersama supaya lancar, supaya diberikan Allah kemanfaatan, syiar, berkah mardatillah ya. Kita sama-sama gimana? Ya Pak ya Bu Dia? Di shooting dong itu anggotanya yang pada traveling. Ya ini nah ini dulu lagi pada ngaji. Karena itu ada Pak Nazirudin dari Oku Selatan, ada dari mana ini Lampung, tapi banyak yang di luar juga. Nanti itu teroknya di luar sana, ini lagi di musolanya, ini ibu-ibunya juga lagi pada masak lama di sana, lagi banyak yang pada siap-siap. Nanti insya Allah kita akan bagikan juga videonya di grup kajian tafsir. Okay? Setelah itu berkah alhamdulillah, minta kepada Allah dan dikuatkan untuk selalu mengikuti aturan yang ada dalam Al-Quran hadis. Ila akhirnya hasnati amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wa la badal hasin wa jinna syaitan jam kafar. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma arfa' darajatana. Rabbana ma nafa'na bina ma syahidin rabbana zid qulubana wa lana bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban sabra wa sabir wassalamun alaikum lana imana wa nuran Allah